Saya ingat saya punya guru Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau duduk, ini pertama kali kami di Yaman pada saat tersebut. Tiba-tiba beliau duduk, tiba-tiba datang air minum. Air. Loh, padahal beliau tidak pernah minta air minum. Tiba-tiba beliau minum. Duduk lagi beliau sambil kasih kajian. Tiba-tiba dia ngelihat sebentar, tiba-tiba datang jam beliau. Ada jam, beliau punya jam, dikasih lihat jam. Tiba-tiba lanjutan, tidak pernah beliau ngerjakan sesuatu kecuali kajian itu, pengajian ngisi. Tiba-tiba mobilnya parkir di depan. Loh, saya bilang siapa suruh parkir mobil itu? Ternyata beberapa murid yang lama itu mengerti isyarat gurunya. Nah, ini adalah nasihat paling bagus kalau pakai apa? Isyarat. Kalau orang mengerti pakai isyarat, maka bagus dia. Pintar berarti. Ada orang nggak ngerti pakai isyarat begini. Jangan kasih duda lagi. Kalau sudah isyarat dia tidak mengerti, jangan sudah. Saya ingat ada satu guru kami, kalau datang tamunya, dia miringkan songkoknya begini. Ini tandanya teh. Dia minta apa? Teh. Kalau dia begini, kopi. Jelas? Kalau dia begini, nasi. Jelas? Makan, suruh makan. Jadi kita kalau ada tamunya, dia lagi ngobrol sama tamu ini tidak ngerti. Dia gini-gini, begini cara songkok. Kita miring kanan itu. Hah? Teh. Ini kiri. Kalau dia lepas, nasi. Tapi kalau sudah dia begini, mohon maaf, tidak dia keluar, marah dia nanti nih. Kelamaan kalau dia udah begini. Ini isyarat, namanya apa? Isyarat. Orang kalau paham isyarat pintar. Kalau orang ngerti isyarat itu apa? Pintar dia. Pintar orang kalau ngerti isyarat. Dia ngerti bahasa tubuh daripada apa namanya? Gurunya. Dan kita sering pakai bahasa isyarat kadang-kadang sama istri kita. Malam-malam kita bilang begini saja ngerti, suruh tidurin anak tandanya. Itu nama isya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala, dipermudah Allah Subhanahu wa taala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu fil muhafadzati 'alal a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-15, bab menjaga amal kebaikan. Bab menjaga amal kebaikan. Disunnahkan kita selalu menjaga amal kebaikan kita, diistiqomahkan terus menerus, yang disebut dengan bahasa dawam, terus menerus. Yang disebut juga ada bahasanya hizib, sesuatu yang dirutinkan, sesuatu yang diistiqomahkan. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Apabila datang uzur di dalam diri kita disebabkan sakit atau terlupa, maka disunnahkan kita mengqadha'nya besok paginya, membacanya besok paginya, agar jangan sampai satu pintu tertutup untuk diri kita atau terputus satu hari kita tidak membacanya tersebut. Kami kasih contoh kepada bapak ibu-ibu, ada orang yang biasa membaca Al-Muluk setiap malamnya. Tiba-tiba dia terlupa atau disebabkan sakit,
atau uzur dia tidak bisa membacanya, maka ketika besok paginya dia mengingatnya, maka boleh dia membacanya pagi hari seakan-akan dia membacanya tadi malam. Supaya kenapa? Supaya dia tidak terbiasa meninggalkan perbuatan itu. Hampir semua orang yang dulunya pernah istiqomah sholat duha, sekarang dia tinggalkan. Ada orang istiqomah puasa Senin Kemis, sekarang meninggalkannya. Ada orang istiqomah sholat tahajud, sekarang meninggalkannya. Ada orang istiqomah pernah baca Quran setengah juz, sekarang dia meninggalkannya. Apa sebab mereka meninggalkan itu? Karena ada rantai yang terputus, pernah dia meninggalkan satu kali. Itulah penyebabnya apabila sekali kita pernah meninggalkan, maka akan terbuka pintu-pintu yang lain. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, yaitu kalau kita dalam kondisi udzur, tertidur atau kelupaan, maka kita dianjurkan membacanya pagi hari itu, agar dia tetap terhitung di buku malaikat raqib atid seakan-akan kita membacanya tadi malam. Kalau kita biasa sedekah setiap subuh, tiba-tiba terlupa bawa qada sedekah habis zuhur. Saya biasa subuh, kan malaikat itu mendoakan. Kita niatkan untuk pagi itu, agar supaya kita tetap dawam istiqomah. Cuma ini terjadi kalau sesekali, syaratnya sesekali. Jangan sampai dia udah istiqomah sholat duha, lalu dia lupa, lalu dia qadanya pas tahajud. Boleh kalau sesekali, tapi kalau lama-lama pindah waktu duha ke tahajud, dia terbiasa sholat tahajud, tiba-tiba ketiduran sholat tahajud di waktu duha, sesekali boleh. Tapi kalau terus-terusan tahajudnya qadha saja di waktu duha, itu bukan apa? Tahajud namanya. Sesekali. Apa jawabannya, Pak? Kalau uzur, kalau datang uzur, kalau datang sakit, baru dia boleh pintu membacanya besoknya, tidak seperti waktunya. Yang kedua syaratnya tidak lebih daripada angka yang kita biasakan. Tidak boleh lebih daripada angka yang kita biasakan. Saya kasih contoh. Ada orang biasa sholat tahajud 4 rakaat. Jelas apa tidak ini? 4 rakaat. Tiba-tiba tertidur, bangun pas adzan. Boleh nggak saya sholat siangnya, Pak Ustaz? Niatkan buat tahajud qiyamul lail tadi malam. Boleh, tapi cuma boleh 4 rakaat. Nggak boleh lebih. Nggak boleh apa? Lebih. Angkanya tetap, kalau mengqadha itu dia tidak boleh lebih daripada angkanya. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Karena memindahkan. Qadha boleh berlaku dengan syarat jumlahnya ada. Itu bahasanya. Qadha boleh berlaku dengan syarat jumlahnya ada. Apa arti ada? Apa arti qadha? Ada artinya di dalam waktunya, seperti kita ngerjakan di waktunya. Kalau qadha di luar waktunya. Tadi kita salat maghrib, usolli fardul maghribi 3 rakaatin adaan. Kita bilang apa? Kalau kita sebut adaan, itu berarti dalam waktu. Kita mau salat qiyamul lail, tahajud, malam hari sudah kita niat. Karena malam kita bilang adaan. Tapi kalau pagi kita bilang apa? Qadhaan. Nah, kalau qadha ini tidak boleh lebih dari jumlah ada. Jelas apa tidak ini? Itu syaratnya seperti itu. Yang ketiga, syaratnya tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Maksudnya jaraknya terlalu jauh sekali. Dia diberikan kesempatan tapi terlalu jauh. Dia lalaikan. Ana mau qadha dulu, kecuali wajib. Kalau sesuatu bentuknya yang wajib baru. Ya, walaupun dulu dia pernah ninggalkan salat, diqadha sekarang harus kalau yang bentuknya wajib. Yang kami bahas di sini yaitu muhafadzatu ala sunnah, yaitu menjaga, yaitu amal-amal sunnah. Amal-amal apa? Sunnah. Bagaimana kita jaga ini seperti itu? Jangan sampai kita cepat menutupnya. Kita membuka, tutup. Cari model lain lah. Buka, tutup. Baca
baca Quran sudah, zikir dah, zikir, buka tutup, besok buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nggak bagus seperti ini. Apa kata Rasul? Ahabul a'mal, amal yang paling dicintai, senang Allah. Bagi siapa? Orang yang dawam wa in qalla, yang terus menerus walaupun sedikit. Ada orang sedekah setiap subuh, masukkan ke kotak amal Masjid Al-Amin, masuk walaupun bunyi. Tiap hari subuh bunyi, 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 bunyi. 500 perak, 500. Ada orang setiap Jumat 100.000, 100.000, 100.000. Tapi 6 bulan. Ini dia udah 2 tahun. Walaupun dia dijumlahkan 500 lebih banyak jumlah yang ini, jumlah lebih banyak yang ini, tetap yang paling bagus yang ini. Karena kenapa? Dawam. Terus menerus. Jelas apa tidak ini? Amal sesuatu ibadah yang dawam semakin berkualitas. Akan keluar saripatinya, sirnya, rahasianya akan keluar kepada pemilik yang melakukannya. Hampir semua athar bekas-bekas ibadah itu kalau sudah lama baru dia dapat sirnya, rahasianya untuk orang itu. Tapi bagi yang baru mencobanya, sulit dia, kecuali sudah dawam istiqomah. Begitu pengaruh zikir semuanya, pengaruh zikir. Kalau kita udah istiqomah, baru dia terpengaruh, pengaruhnya besar seperti itu. Baik, coba kita dengarkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga. Wa an Abdullah bin Amr wa bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik alaihi wa ala alihi, ya Abdallah, la takum mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Muttafaqun alaih. Ini hadis Rasul, hadis Bukhari Muslim. Rasul memberikan nasihat kepada sahabatnya, memberi contoh kepada seseorang yang dimajhulkan, yang disamarkan, yang ditutup namanya karena menceritakan sesuatu yang kurang bagus. Rasul menceritakan kurang bagus, maksudnya supaya jangan dicontoh, tapi tidak disebutkan orangnya. Dan orang yang diajak bicara ini tidak tahu orangnya, makanya Rasul bilang fulan. Ada orang dia ngobrol, tahu enggak fulan itu begini, pakai bahasa fulan tapi sama-sama tahu, tetap berdosa. Jelas? Ada orang ngomongkan orang pakai nama fulan, tapi sama-sama tahu fulannya, dia sebutkan RT-nya, ciri-cirinya fulan, tapi tetap berdosa. Orang bilang ini namanya disebut, kalau bahasa orang sekarang dia bilang gibah syar'i. Gibah apa? Syar'i. Nggak ada gibah syar'i. Sama seperti pertanyaan, ada pacaran syar'i? Nggak ada pacaran syar'i, tetap dosa. Kan kita bangunin tahajud Pak Ustaz, nggak boleh juga, karena bukan kewajiban kita, tetap aja dosa. Itu namanya dosa dibungkus dalam kebaikan. Ada orang datang sama-sama kerudung panjang, duduk berdua. Apa katanya si fulan? Ya Allah, mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Naudzubillahi min dzalik ya. Ya Allah, siapa itu? Siapa? Ini dia laku. Mudah-mudahan kita jangan seperti. Tapi dia omongin orang, ucapannya keluar masya Allah, zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita jangan seperti. Tapi dia omongin orang, nggak boleh seperti itu. Nah, lihat cara menyampaikan nasihat Nabi. Nasihat Nabi lah cara. Ini namanya sunnah takriri. Cara sikapnya Rasul memberi nasihat kepada orang. Lihat apa caranya Rasul agar kita memberi nasihat kepada orang. Contoh, saya kasih contoh bapak-bapak. Anak muda kalau dia beranjak dewasa itu pikirannya semangat, keras semangatnya. Ngomong dia sama bapaknya, Pak, saya mau buka ini Pak, saya mau buka toko ini, saya mau buka ini supaya menghasilkan ini, saya mau buka ini. Idenya bagus dan ayahnya pernah melewati fase itu. Yang ayahnya pikirkan itu bukan itu, harus dengan modal yang besar. Bagaimana jaga perasaan si anak ini? Anak ini caranya dibilang bagaimana? Dibilang untuk jaga perasaannya. Bagus usul engkau ini, bukan untuk saya menghancurkan sesuatu ini. Jelas apa tidak ini? Bagus usul itu, tetapi diarahkan seperti itu supaya jangan kita bilang jangan buka. Kebanyakan ada orang tua bilang jangan,
karena dia tidak mampu tapi dia tolak. Terima dia, tetapi kita katakan ditunda dengan kita katakan bagus, ide engkau ini begini. Didengarkan dulu, didengarkan. Banyak anak-anak muda muncul ide-ide baru, sesuatu ide yang baru datang ini, sehingga datanglah orang ke pondok kami. Saya mau buka ini, dilarang sama orang tua. Saya senyum. Saya mau buka ini, dilarang sama orang tua. Saya mau buka ini, dilarang sama orang tua. Saya mau buka ini, tidak dikasih sama orang tua. Maka saya tanya, bisakah terjadi ini bangunan seketika langsung jadi? Dia bilang tidak bisa. Kita buka sesuatu itu bukan dengan sesuatu saya mau buka ini, saya mau buka ini. Kalau begitu dulu orang tua kita bisa buka berapa puluh sesuatu. Tapi apa-apa itu dengan keringat dan proses, sehingga banyak anak sekarang gampang menyalahkan orang tua. Jelas apa tidak ini? Diajak berpikir. Hari ini hari apa ini? Rabu. Hari Senin saya duduk sama saya punya santri, bahas kitab Akhlak lil Banin, tentang bagaimana pentingnya sama orang tua. Maka saya tanya kepada saya punya murid di pondok, ada yang pernah ngadu ayam nggak? Saya bilang, angkat tangan satu orang. Saya Pak Ustaz. Bagus, Masya Allah. Saya bilang, bukan saya puji bagus ngadu ayamnya. Saya mau tanya sama dia, pernah nggak orang tua ngajar ngadu ayam? Nggak pernah Pak Ustaz. Tahu dari mana ngadu ayam ini seperti ini? Saya pergi ngeliat teman, terus teman saya bilang coba beli ayam kita ngadu. Satu, berarti yang ngajar siapa? Teman. Saya tanya lagi, siapa yang pernah nyambitin, lemparin mangga tetangga? Siapa? Saya Pak Ustaz. Pernah orang tua yang ngajar? Nggak pernah Pak Ustaz. Saya diajar begitu jalan, teman bilang tuh mangga ayo kita lemparin. Diajar sama teman. Berapa? Lebih 10 saya contohkan sesuatu itu. Saya bilang orang tua itu dari semua jawaban tidak ada orang tua ngajarin anaknya salah. Lalu kenapa kita lebih membela teman kita ketimbang orang tua kita? Orang tua itu nggak pernah ngajarin salah. Ketika anak berlaku salah itu bukan orang tuanya yang salah sebenarnya. Dia diajarin sama temannya itu. Dia diajarkan sama apa? Temannya. Orang tua suruh ke masjid. Tidak pernah ada orang tua nyuruh anaknya main-main di masjid. Tidak ada. Yang ngajar dia siapa? Teman-temannya. Jelas apa tidak ini? Maka kita sampaikan dengan sesuatu yang baik. Ajak mereka berpikir. Jangan tutup. Memberikan mereka tanda tanya. Apa sebabnya? Jawab sesuatu keiskalan dia. Sesuatu apa namanya iskal itu? Iskal. Keresahannya, kegelisahannya. Karena anak muda dia banyak tanda tanya, kenapa begini. Jawab dia, maka dia pasti akan nerima. Jangan kita langsung bilang tidak, jawab dia sesuatu itu. Maka hilang keresahan itu, dia akan menuruti sesuatu itu. Coba kita dengar hadis Rasul. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku. Siapa ini? Abdullah bin Amr bin As. Rasul pernah bilang sama saya, hei Abdullah, kata Rasul, jangan engkau seperti fulan. Abdullah ini tahu nggak? Nggak tahu. Lihat nih cara nasihatnya Rasul. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dia kenapa si fulan itu? Hei Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Dia kenapa si Abdullah itu sampai jangan si fulan itu suruh jangan ditiru orang itu? Apakah Abdullah itu tahu si fulan itu? Dia tidak tahu. Ini yang diajak bicara namanya Abdullah ibn Amr bin As. Dinasihatkan. Nasihat. Cara nasihat itu bapak-bapak ada 4. Kemarin saya bahas di Masjid Kampung Banjar. Ada berapa? 4. Yang nomor 1 ini paling pintar. Apa itu? Dengan isyarat. Dengan apa? Isyarat. Saya ingat saya punya guru Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau duduk. Ini pertama kali kami di Yaman pada saat tersebut. Tiba-tiba beliau duduk, tiba-tiba datang air minum. Air. Loh, padahal beliau tidak pernah minta air minum. Tiba-tiba beliau minum.
Duduk lagi beliau sambil kasih kajian. Tiba-tiba dia ngeliat sebentar, tiba-tiba datang jam beliau. Ada jam, beliau punya jam, dikasih lihat jam. Tiba-tiba lanjutan, tidak pernah beliau ngerjakan sesuatu kecuali kajian itu, pengajian ngisi. Tiba-tiba mobilnya parkir di depan. Loh, saya bilang siapa suruh parkir mobil itu? Ternyata beberapa murid yang lama itu mengerti isyarat gurunya. Nah, ini adalah nasihat paling bagus kalau pakai apa? Isyarat. Kalau orang mengerti pakai isyarat, maka bagus dia. Pintar berarti. Ada orang nggak ngerti pakai isyarat begini. Jangan kasih duda lagi. Kalau sudah isyarat dia tidak mengerti, jangan sudah. Saya ingat ada satu guru kami, kalau datang tamunya, dia miringkan songkoknya begini. Ini tandanya teh. Dia minta apa? Teh. Kalau dia begini, kopi. Jelas? Kalau dia begini, nasi. Jelas? Makan, suruh makan. Jadi kita kalau ada tamunya, dia lagi ngobrol sama tamu ini tidak ngerti. Dia gini-gini, begini cara songkok. Kita miring kanan itu. Hah? Teh. Ini kiri. Kalau dia lepas, nasi. Tapi kalau sudah dia begini, mohon maaf, tidak dia keluar, marah dia nanti nih. Kelamaan kalau dia udah begini. Ini isyarat, namanya apa? Isyarat. Orang kalau paham isyarat pintar. Kalau orang ngerti isyarat itu apa? Pintar dia. Pintar orang kalau ngerti isyarat. Dia ngerti bahasa tubuh daripada apa namanya? Gurunya. Dan kita sering pakai bahasa isyarat kadang-kadang sama istri kita. Malam-malam kita bilang begini saja ngerti, suruh tidurin anak tandanya. Itu nama isyarat. Faham sudah dia. Itu tandanya ada hubungan. Tapi ada orang tidak ngerti dipakai isyarat. Tidak pakai apa? Isyarat. Yang kedua pakai nasihat. Pakai apa? Lisan. Engkau begini, matikan TV, ayo pergi sholat. Begini, ayo cepat berangkat ngaji. Pakai apa? Lisan. Ada orang nggak ngerti pakai lisan. Yang ketiga pakai pukulan. Pakai apa? Pukulan. Dia kalau tidak dipukul, tidak dia bangun subuh. Dibangunin, nak bangun, tidak bisa. Dipukul misal. Baru dia mau berangkat. Kalau tidak dipukul dia tidak dia mau. Ini nomor berapa ini? 3. Yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kata ulama, kalau ada orang tidak bisa pakai isyarat, nggak bisa pakai omongan, nggak bisa pakai pukulan, tinggalkan dia. Fahuwa syaitan. Dia apa? Syaitan itu. Makanya dalam kitab Imam Al-Ghazali, di dalam badan manusia itu ada sifat syaitaniyah. Sifat syaitan. Udah dipukul semua, sudah cara. Dia syaitan ini. Tinggalkan dia. Ini saya pernah sampaikan malam Selasa ba'da Isya. Tiba-tiba ada orang Cakra nanya saya, Ustaz, bagaimana anak saya sudah pukul dia tidak nurut-nurut. Berarti anak saya syaitan, bagaimana saya? Berarti dia bapaknya syaitan. Itu maksudnya pertanyaannya. Maka saya bilang, Pak, bukan itu maksudnya saya bilang, kalau kita ngelihat anak kita itu sudah kita pukul, kita cepat-cepat cek apa sebabnya ini. Bisa jadi sebab makanan. Apa yang sudah kasih dia makanan? Saya kasih nasi, bukan itu saya bilang. Apa yang sudah kasih makan bisa jadi sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Masuk itu, maka dia akan membawa anggota badan ini kepada yang haram. Makan sesuatu yang haram walaupun bentuknya halal, maka dia akan membawa anggota badan menuju haram. Tapi kalau dia halal, otomatis anggota badan menuju apa? Halal. Maka kalau kita sering ngerjakan sampai sekarang istiqomah ngerjakan maksiat, kita tanya, apa makanan kita ini? Karena halal, tapi prosesnya dia halal apa enggak ini? Yang kedua, lihat bi'ah, lingkungan anak kita. Ini zaman sekarang, Masya Allah, bapak-bapak, lingkungan ini Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak takut kalau bapak-bapaknya. Anak muda zaman sekarang, lingkungannya Masya Allah, tabarakallah sudah. Seandainya Allah tampakkan, Allah tampakkan keadaan orang yang meninggal dalam kondisi baik, maka insya Allah mungkin kita akan berdoa semua kita agar meninggal lebih bagus daripada hidup zaman sekarang. Cuma minta meninggal gak boleh. Minta meninggal itu gak boleh. Suruh minta panjang umur, meninggal husnul khatimah, iya. Suruh minta panjang umur dalam ketaatan. Jelas apa tidak? Tapi itu 4 dia.
Nah, kita lihat ada orang pakai isyarat, ada orang pakai lisan, ada orang pakai apa? Pukulan sesekali. Tapi pukulan ini tidak boleh sampai mematahkan dan tidak boleh sampai membekas. Dan yang dipukul bagian anggota badan yang boleh dipukul, telapak tangan, telapak kaki, itu aturan memukul. Itu diperbolehkan kalau dia tidak mau mengerjakan bentuknya kewajiban. Terus apa kata Rasul? Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dahulu dia biasa melakukan sholat malam, lalu ia meninggalkannya. Lihat, perhatikan. Jangan seperti si fulan. Dulu dia sholat malam, sekarang meninggalkan. Bisa jadi si fulan itu kita ini. Si fulan itu apa? Kita. Jangan-jangan kita ini si fulan itu. Dulu kita sholat malam, sekarang ninggalkan. Dulu kita rajin sholat duha, sekarang kita ninggalkan. Dulu kita baca rotibul haddad, sekarang kita ninggalkan. Tidak lagi kita baca. Jelas? Tapi Abdullah bin Amr bin As tidak nanya siapa si fulan itu. Nggak boleh kita tanya itu. Datanglah seorang sahabat namanya Magrus, datang ke rumah Siti Aisyah mau bertanya ini. Wahai Siti Aisyah, karena Rasul pernah mengatakan khudhi nisfa dinakum minal Humairah, ambillah setengah agamamu di Humairah. Siti Aisyah perempuan yang cerdas sekali. Siti Aisyah, kalau perempuan dia sempurna akalnya, tidak mungkin akan menjawab perintah suaminya. Dia sempurna itu akalnya. Berarti kalau dia sempurna akalnya perempuan itu, dia tidak akan menjawab perintah daripada suaminya, maksudnya melawan suaminya, tidak mungkin. Itu ciri-cirinya. Perhatikan Bapak Ibu, datanglah Magrus ke rumah Siti Aisyah. Subhanallah, Siti Aisyah ini pintar. Wahai Aisyah, saya mau bertanya nih. Apa yang kau tanyakan? Tentang berbuka puasa. Kalau orang puasa wajib tentang puasa sunnah itu, pembeda puasa kita dengan puasa orang di luar Islam cuma satu. Apa itu? Sahur. Apa bedanya? Sahur. Orang di luar Islam ada yang puasa, tapi dia tidak sahur. Kalau orang Islam puasa, tapi sunnahnya sahur, itu bedanya. Maka kita kalau puasa harus sahur, walaupun sholat puasa sunnah, untuk membedakan. Allah tahu kita udah kenyang malam, Allah tahu kita masih muda, masih kuat, tapi bangun sahur, minum sedikit saja. Walaupun minum itu tidak mengenyangkan, tapi bangun sahur itu penting. Fihi barokah, kata Rasul, ada keberkahan. Kata Magrus bilang, wahai Aisyah, ada dua orang soleh, dua-duanya sahabat ini. Dua-duanya sahabat dan orang soleh. Yang satu mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan sholat maghrib. Yang kedua, dia mengedepankan berbuka, maksud mendahului berbuka, dan mengedepankan sholat maghrib. Lihat perbandingannya Bapak, jelas. Yang satu, yang pertama disebut mengakhirkan sholat maghrib dan mengakhirkan berbuka puasa. Yang kedua, mengedepankan berbuka puasa dan mengedepankan sholat maghrib. Tidak ada ketiga, tidak ada yang ketiga. Kalau ketiga cuma kita saja, mengedepankan berbuka dan mengakhirkan sholat maghrib, itu kita. Nah, itu yang ketiga. Jelas? Kalau kita mengedepankan berbuka dan mengakhirkan sholat apa? Maghrib. Perhatikan ini pertanyaannya. Mengakhirkan sholat maghrib dan mengakhirkan berbuka. Ini mengedepankan berbuka, mengedepankan sholat maghrib. Tidak ada yang ketiga. Jelas, tidak ada yang ketiga. Praktek banyak dari kita itu mengedepankan apa? Berbuka dan mengakhirkan sholat. Ini hati-hati nih. Lihat jawabnya Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Disodorkan dua pertanyaan. Apa kata Siti Aisyah? Siapa yang mengedepankan berbuka dan mengedepankan sholat maghrib? Ini siapa orang? Beliau tidak tanya nomor satu. Siapa ini? Karena jawabannya ke sana ini. Jelas? Dia mau tahu siapa yang ngerjakan. Jadi kalau kita tak ada orang pasang kipas angin, bagus kita tanya, siapa yang ngasih kipas angin? Jelas? Ada orang ngasih lampu, siapa yang ngasih lampu ini? Ada orang nyumbang karpet, siapa yang nyumbang karpet? Bagus kalau nanya kebaikan orang. Kalau keburukan jangan. Engkau kenapa ribut tadi sama suami engkau? Suaranya tidak boleh kita tanya. Kenapa engkau begini tadi begini? Tidak boleh tanya. Jelas? Kalau kejelekan tidak boleh ditanya. Apa katanya? Magrus bilang Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Siti Aisyah? Mengatakan dialah cara contoh perilaku Rasulullah SAW, mengedepankan berbuka dan mengedepankan sholat maghrib. Gitulah contohnya Rasulullah SAW.
Maka si orang Maghrus ini meniru Abdullah ibn Mas'ud, tidak meniru yang ini. Jadi kita disuruh berbuka. Seandainya saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saya puasa, saya minum 1 teguk, batal nggak puasa saya? Hah? Kok ada 1 yang jawab? Berarti yang lain ragu. Seandainya Bapak Ibu, saya puasa ini, saya minum 1 teguk, batal nggak puasa? Hah? Saya lagi puasa ini, saya lagi puasa. Kok dia pada takut jawabnya? Saya lagi puasa nih, puasa wajib atau puasa sunnah. Saya minum 1 teguk, saya telan, batal nggak puasa saya? Nah, kata Pak Tamir tergantung. Bagaimana maksudnya tergantung? Enggak jelas. Ingat ini, saya bilang diri saya puasa, saya lagi puasa, saya minum 1 teguk, batal nggak puasa saya? Sudah, yang diminta membatalkan, selesai. Jadi kita kalau azan maghrib itu disunahkan membatalkan saja. Ambil korma 3, sudah minum, sholat maghrib, bukan meneruskan. Kita ini belum rasanya batal kalau tidak 1 piring ini. Kita ngerasa nggak batal kalau nggak pakai pelecing. Dia belum pas rasanya, belum batal kalau nggak nasi. Ya Allah Pak Ustadz, kita ini punya perut orang tua, katanya ada sebagian orang perutnya apa? Orang harus naik ini Pak Ustadz. Belum rasanya sah, batalnya ini baru setengah, dia batal nih 1/4. Enggak, dia tetap batal walaupun 1 teguk. Yang diminta itu adalah membatalkannya. Jangan gara-gara membatalkan terus mengakhirkan salat maghrib. Jelas apa tidak ini? Makanya banyak bulan Ramadan masjid-masjid kalau maghrib tuh sepi. Isya rame dia. Isya apa? Rame. Itu sebab apa? Sebab gara-gara dia kurang yakin batal rupanya. Makanya saya tanya Bapak itu tadi. Makanya banyak ragu tadi itu. Saya pikir gara-gara jawabannya, oh belum batal, harus dengan pelecing dulu Pak Ustadz. Nah, saya pikir begitu jawabannya tadi. Hah? Ternyata sama jawaban kita. Walaupun bapak-bapak tidak ke Yaman, sama juga jawaban kita. Kalau orang 1 teguk, jelas 1 teguk air itu, dia telan, batal nggak puasanya? Batal sudah. Yang diminta membatalkan, selesai sudah. Langsung jalan ke masjid. Maka kata Siti Aisyah, itu tiru. Itulah bagaimana berbukanya Nabi Muhammad SAW. Berarti menandakan apa? Dipuji orang itu kalau berbuat baik itu. Jadi senantiasa orang itu dalam kebaikan kalau dia mempercepat berbuka puasanya, mempercepat. Kecuali jangan terlalu cepat, belum azan sudah berbuka. Ini kecepatan, tidak baik itu juga. Jelas tidak baik. Nah ini seperti ini. Rasul bilang kepada Abdullah ibn Amr bin As, jangan seperti si fulan. Tapi Abdullah ini tidak nanya siapa fulan itu. Tidak boleh. Itu namanya fudul. Apa namanya? Fa dot lam, fudul. Fa dot waw lam, fudul. Fudul atau lam langsung, mana-mana sudah. Fudul. Jelas namanya fudul. Mau tahu urusan orang? Mau tahu apa? Urusan orang. Jalan dia tujuannya ke pasar ACC, pasar Barata, ada orang tabrakan. Dia kenapa? Dia kenapa? Dia kenapa? Jangan nonton. Yang saya masih ingat Bapak Ibu, saya ke Mataram. Saya ke Mataram. Begitu saya lewat Mataram sama keluarga kebetulan, ini ada orang patah kakinya di bawah apa namanya? Naik mobil. Ini orang pingin ke rumah sakit cepetan, diwawancarai. Maksudnya dia kenapa itu? Dia kenapa? Lama dia kenapa? Sebab dia begini. Yang tukang angkat ini lagi jelaskan, bawa dia dulu ke rumah sakit. Dia perlu ini orang ke rumah sakit. Nanti jelaskan kenapa itu. Sehingga jangan ada menghalangi jalan orang. Ada orang kelahi di pinggir jalan, ditontonin. Lagi dia lihat, dia kenapain terus sambil dia tonton, dia lihat. Nggak boleh. Jelas apa tidak ini? Tidak boleh seperti itu. Harusnya dipisahkan seperti itu. Islah bainan nas. Terus baca hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyrata raka'ah, rawahu Muslim. Baik. Rasul sakit
Rasul tuh kalau sakit 2 kali lipat orang biasa. Kalau hangat badannya 2 kali lipat. Datang sahabat pegang selimutnya Rasul, kaget langsung, ya Rasulullah engkau panas sekali. Beliau mendapatkan 2 kali jatah orang biasa sakit panas. Wajah ngerasa sakit, wajah sakit, bagian sakit. Dan Rasul paling sering sakit pusing. Sakit apa? Pusing. Jelas apa tidak? Pusing. Maka laki-laki sering dia pusing. Jelas laki-laki sering apa? Pusing. Bapak-bapak sering pusing enggak? Sering pusing. Apa? Bukan gara-gara belum kopi. Bukan, enggak ada pengaruh kopi itu, enggak ada. Jelas? Satu bilang karena saya belum merokok. Enggak ada pengaruh, bukan rokok, bukan kopi, bukan ini, bukan itu. Jelas? Enggak ada. Jelas? Pusing. Sering Rasul pusing. Jelas? Kalau laki-laki berperang dengan pikiran. Kalau perempuan dengan apa? Perasaan. Dengan apa? Perasaan. Satu orang kemarin, Bapak Ibu, saya jenguk, melahirkan. Maka duduklah suaminya dengan saya. Ustaz, kata istri saya bilang begini Ustaz. Apa yang dia bilang? Kok enggak ada bahagia-bahagianya punya anak? Tidak ada. Orang kalau punya anak bahagia seharusnya. Ini enggak ada raut wajah apa namanya bahagianya, karena dia banyak pikiran, ini belum, ini itu. Bagaimana saya enggak kepikiran, saya bahagia Pak Ustaz, cuma saya kepikiran, ngerti saya, karena kalau kita sama lama laki itu mengerti penjelasannya dia, tapi untuk wanita sulit. Bagaimana seperti itu. Dan kebetulan dia punya anak pernah meninggal di tempat yang sama, di rumah sakit yang sama, namanya juga sama. Dia kasih nama anaknya. Yang anak pertamanya namanya Muhammad, anak keduanya dikasih nama Muhammad. Di tempat yang sama dilahirkan. Masuk nicu. Masuk nicu namanya? Masuk nicu. Apa? Iya, nicu. Iya, masuk ke sana. Kata dia mengatakan, setiap saya panggil Muhammad, saya teringat Muhammad yang sudah wafat. Saya ingat Muhammad yang wafat. Dia memandikan sama kami dulu pas dia mandikan anak kecilnya. Dia lihat, itu dia sesuatu pikiran kalau laki. Makanya laki-laki, mohon maaf ibu-ibu, dia banyak diem. Kalau dia sudah begini lihat tembok seperti lihat TV itu dia lagi mikir, udah tandanya itu. Jangan ibu-ibu tanya dia, ayo cerita sama saya, cerita sama siapa, ada rahasia apa? Jangan, kasih saja dia kopi kayak bapak tadi itu. Jelas? Kasih dia apa? Kopi. Mau ditemankan apa tidak? Kalau enggak ya sudah, diamkan dia mikir. Jelas? Itu laki. Kalau apalagi kalau dia apa namanya, dia tidak menikmati kopinya atau rokoknya, dia tidak menikmati. Sebenarnya rokok kurang bagus. Jelas? Kalau dia ngerokok lebih banyak asapnya, dia tidak nikmati sesuatu itu. Jelas dia tidak ada apa? Nikmati. Oh, pusing, berat pusing. Jelas? Berat apa? Pusingnya itu. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak sholat malam karena sakit atau lainnya. Karena sakit, Rasul sakit. Nabi juga sakit. Nabi juga makan. Nabi juga istirahat. Nabi juga menikah. Jelas? Seperti manusia biasa, cuma bedanya apa? Beliau diberikan wahyu sama Allah. Sempurna Nabi Muhammad, nggak ada cacatnya sedikit pun, nggak ada cacatnya. Itu Nabi Muhammad SAW, nggak ada punya aib. Orang kalau selidiki diri kita, sebentar ketemu aib, sebentar saja, sebentar. Misal di badan kita saja, diteliti sebentar, ada sudah aibnya, ada tanda yang bisa dia mengejek. Rasul pada saat tersebut diutus satu orang ahli syair pada saat tersebut. Justru beliau itu pulang-pulang muji Rasul. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kata dia. Engkau diciptakan tanpa aib sedikit pun, tidak ada aibnya. Seperti pesanan beliau sudah, maunya begini jadi. Ya Allah, tidak ada aibnya sedikit pun Nabi Muhammad. Nggak bisa dihina, nggak bisa orang hina Nabi Muhammad. Orang kalau mau hina itu mau cari-cari saja, nggak bisa. Kalau kita dihina memang ada jalannya, ada jalan kita dihina itu. Dicaci maki, ada jalannya gitu. Kalau Rasul tidak ada jalannya kecuali dibuat-buat sudah itu. Saking sempurnanya Rasul.
Makanya kata Unais diutus sama Jabir, hei Unais saudaraku, cari, dia dari kampung Al-Ghifar, cari ada nabi terakhir, coba engkau selidiki. Pulang-pulang dia selidiki, bagaimana saudaraku, dia dibilang penyihir, dia dibilang begini, dia bilang dukun, dia bilang gini, tapi saya lihat tak begitu. Subhan, orang baru pertama kali ke Mekah, tidak seperti itu dia bilang. Baru Jabir bin Abdullah, Jundub bin Junadah ini saudaranya pergi ke sana, selidiki selama sebulan. Begitu sebulan baru beliau mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Inilah tahiyatu awal fil Islam. Ini tahiyat salam pertama di dalam Islam. Masih awal-awal pakai assalamu alayka. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu salam pertama. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang memberikan salam pertama di dalam Islam, itu namanya Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Tapi masih pakai kaf duluan. Kalau sekarang pakai kum, assalamu alaikum. Nggak boleh pakai ka, assalamu alaika. Khusus untuk orang meninggal saja. Jadi kalau ada orang bilang sama kita assalamu alaika, dianggapnya kita mati sudah itu. Makanya kalau kita ziarah kubur, assalamu alaika ya ahlal, ka pakainya. Kalau orang masih hidup pakai apa? Kum. Dan sekarang orang tidak ada kum, tidak ada asnya lagi. Malaikum. Tidak ada doanya di sana. Malaikum ini tidak ada. Malaikum. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Seperti ayat terus. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidak sholat malam dikarenakan sakit atau lainnya, beliau melakukan sholat. Apa sholat malam ini maksud tahajud? Terus beliau melakukan sholat 12 rakaat di siang hari. Siang hari 12 rakaat. Maksudnya apa? Di sini dikatakan wal qada la yazidu ala adl ada. Kalau kita mau qada itu nggak boleh lebih daripada jumlah yang ada yang tadi malam itu. Karena Rasul biasa 12. Kerjakan tahajudnya di mana? Siang hari. Boleh sesekali kalau udzur. Jangan dia dengar hadis ini setel beker, dia matikan. Bisa siang tahajud, itu cerita Rasul kata dia. Itu udzur, dia yang matikan. Yang penting niat kata dia. Salat dia tahajud. Salat apa? Ada salat tahajud. Gak ada tahajud siang-siang. Qadha saja isinya. Pindah waktunya duha tahajud. Tahajud duha. Ini bahaya yang seperti ini. Tayyib, cukup insyaallah. Besok kita sambung kembali lagi karena sudah azan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengenai yang ada kaitannya dengan sedekah harian sama minggu sama bulan tadi udah dibahas tadi itu. Umpamanya kalau niat kita sedekah harian tapi kita setor bulanan karena untuk menjaga, siapa tahu saya tidak bawa uang tiap hari sesuai dengan besar yang dia ingin sedekahkan itu umpamanya itu bagaimana itu Beb? Terhitung sedekah bulanan. Tidak, tapi dia berniat untuk harian tapi untuk menjaga jangan lupa bawa uang tiap hari. Apakah terhitung dia sedekah harian dengan dia bulanan? Gini caranya Pak Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dia niatnya seperti itu, tetap dia terhitung sedekah bulanan jatuhnya. Lalu bagaimana caranya? Pak Harun buat celengan. Jelas ada celengan. Sedekah setiap hari. Di sana tempat sedekah. Jelas setiap hari di rumah tempat sedekah. Nanti kumpulkan di masjid kalau udah sebulan. Jelas apa tidak seperti itu? Kan ada celengan sekarang itu. Sedekah ke sana. Cuma nggak boleh diambil. Dia nggak ada pakai belanja. Sebentar dulu ini ada. Nggak boleh. Jelas ada, mumpung ada, nggak boleh itu seperti itu. Kalau sudah masuk ke sana nggak boleh. Jelas? Jelas Baron? Baik. Cukup ya? Cukup Bapak? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup ya? Kita sama-sama tutup. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعوذ بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.